Halo warga intelektual sekalian. Wah, gila. Luar biasa. Donald Trump mengancam membombardir 1.000 rudal ke Iran. Bayangkan, kalau Amerika membombardir Iran dengan 1.000 rudal, Iran akan rata dengan tanah. Iran akan kembali ke zaman batu. Wow. Gila. Saya tidak bisa membayangkan itu, guys. Nah, kenapa Donald Trump akhir-akhir ini marah besar? Apa alasannya? Kemudian ada berita menarik ketika Donald Trump pulang dari acara KTT. Nah, pada saat pulang acara KTT, dia berganti pesawat. Kemudian yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa dia ganti pesawat? Iya kan? Ini ada semacam keanehan. Apakah karena ada laporan intelijen tentang pengancaman pembunuhan Presiden Amerika? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kemudian siapa pelakunya? Apakah Iran? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang lebih menariknya lagi, kenapa Iran itu tidak tahu diri? Mereka tidak ada perlawanan lagi, tapi mereka nyari gara-gara. Apa alasannya? Apakah Amerika akan benar-benar membombardir Iran sampai rata tanah, yaitu dengan 1.000 rudal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang butuh Panadol, Bodrek, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, maka siapkan Panadol dan Bodrek, guys. Ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump mengancam Iran membombardir dengan 1.000 rudal. Biasanya Donald Trump itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu akan terrealisasi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut keyakinan saya, ini atas dasar kemarahan Donald Trump. Donald Trump benar-benar marah karena dia diancam pembunuhan. Wah, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran berhasil membunuh Presiden Amerika? Kayaknya menurut saya pribadi, ini cuma gertak sambalado. Ini cuma gertak doang, nggak bakal berhasil. Kalau berhasil, kenapa nggak dari dulu ya kan? Dari dulu sebenarnya sudah ada rencana seperti itu, tapi gagal maning ya. Gagal terus gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa intelijen Iran itu gagal terus mengeksekusi Presiden Amerika? Apa alasannya? Ini dari sudut pandang edukasi ya. Jadi setelah saya analisis, alasannya itu karena intelijen Iran itu tidak cukup pinter. Jadi intelijen itu yang paling utama itu bukan alatnya, bukan senjata, tapi ini yang paling utama. Otak, kecerdasan. Makanya orang-orang yang berada di dunia intelijen itu adalah orang-orang yang sangat cerdas ya. Jadi ternyata intelijen Iran itu gagal merekrut mata-mata di Amerika, gagal total. Kenapa bisa gagal total? Apa alasannya? Walaupun ditawari duit ratusan miliar ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena yang pertama itu rakyat Amerika itu setia dengan yang namanya presidennya, setia dengan Donald Trump. Tidak seperti Ayatollah Ali Khamenei. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei bisa terbunuh? Ini kan yang jadi pertanyaan. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu karena rakyat Iran nggak setia. Walaupun mereka nangis-nangis gitu ya, nangis Bombay, ya, nangis buaya darat dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak semuanya serius nangis. Ya bisa aja itu keluarga daripada IRGC. Ya. Biasa aja mereka dibayar gitu ya. Sama seperti di Korea Utara. Di Korea Utara itu kalau pemimpinnya itu berkabung, ya mereka harus nangis kan. Ya mereka dipaksa nangis gitu. Ya sama seperti Iran. Apa bedanya? Ya, Iran dengan Korea Utara itu 11-12. Ya biasa aja seperti itu ya. Jadi pada intinya, kenapa Ayatollah Ali Khamenei itu terbunuh? Karena dipengaruhi oleh ketidaksetiaan masyarakat Iran itu sendiri. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini, dalam dunia intelijen itu, kalau misalnya kita merekrut mata-mata, ya misalnya kita rekrut orang Iran. Kalau misalnya orang Iran itu mau, berarti dia nggak setia dengan pemimpinnya kan? Justru Ayatollah Ali Khamenei meninggal,
Karena apa? Karena keberhasilan mata-mata atau agen Mossad. Ya karena ada orang Iran nggak setia gitu, mau ya mengorbankan nyawa Ayatollah Ali Khamenei, seperti misalnya seadap CCTV ya, kemudian memberitahu posisi Ayatollah Ali Khamenei itu kan berdasarkan informan dari lapangan gitu, informan dari masyarakat Iran itu sendiri. Ya itu dalam dunia intelijen. Jadi kalau misalnya warga Konoha mengatakan sedikit-sedikit yang salah itu Amerika membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Sebenarnya bukan. Amerika itu cuma mengeksekusi, ya, cuman finishing. Tapi yang utama itu adalah informan. Kesetiaan daripada masyarakat Iran itu dipertanyakan. Ya, bagaimana dengan Amerika? Amerika walaupun mereka gotok-gotokan, ya, ribut, ya, mereka sering berantem, tapi kalau disuruh membunuh mereka nggak mau. Itu bentuk kesetiaan daripada Amerika. Ya, ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Biar kita pahami bersama gitu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Yang salah itu Amerika, yang salah itu negara lain. Enggak, yang salah itu masyarakat Iran. Kenapa mereka nggak setia dengan pemimpinnya? Ya, mereka menangisi pada saat pemakaman ya mungkin aja itu tangis bahagia ya kan, atau air mata palsu gitu, atau air mata buaya seperti yang dikucapkan oleh Donald Trump, ya kan? Kemudian, apakah Donald Trump benar-benar melakukan itu? Kayaknya enggak. Ya itu cuman gertakan aja sebenarnya. Nggak mungkin lah. Kalau Trump itu mau, ya cukup dengan senjata nuklir. Mereka punya segalanya. Mereka punya B2 Spirit ya. B2 Spirit itu bisa memborbardir Iran. Tapi apakah Donald Trump melakukan itu? Enggak. Itu cuman gertakan aja supaya apa? Supaya Iran nurut gitu ya. Udah deh ya. Saya juga melihat ya, pendukung Iran maupun Iran itu saya tuh jadi prihatin gitu. Nggak ada perlawanan sama sekali. Kalau ada yang mengatakan, oh itu dibombardir pangkalan militer Amerika, itu nggak ngefek coy. Itu nyari masalah namanya, nyari musuh. Yang dibombardir itu kan Irak, Kuwait ya, pangkalan militer Amerika yang ada di Irak, Kuwait. Itu yang bangun kembali itu bukan Amerika coy, bukan. Yang bangun kembali itu ya orang-orang yang ada di negara Teluk ya, bukan Iran. Jadi kalau warga Konoha berpikir, "Oh, mampus tuh ya pangkalan Amerika dibombardir," itu salah total. Kalau berani bombardir tuh Amerika sono, ya negara Amerika gitu, jangan di Timur Tengah. Harusnya sampai ke Amerika dong ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya kalau Iran bisa membombardir Amerika, mungkin pendukung ya, warga Konoha itu akan tepuk tangan. Hebat Iran ya, hebat ya. Itu baru hebat. Saya juga tepuk tangan ya. Kalau bisa Iran membombardir Amerika, ya kalau bisa mengirim rudal ke New York ya. Tapi ini kan enggak kan. Itu artinya berarti Amerika itu masih kokoh gitu ya, masih bagus. Tapi warga Konoha kan sering nyari-nyari kesalahan gitu ya. Oh Amerika sekarang sudah hancur, ekonomi hancur. Hancur dari mana? Ya, yang hancur itu rupiah, coy. Ya, ayo kita buka pemikiran kita. Yang hancur itu rupiah, bukan dolar. Dolar mah nggak hancur. Dolar masih perkasa. Justru karena dolar perkasa, maka rupiah melemah. Tapi kan kita tidak pernah berpikirkan sejauh itu. Karena apa? Karena di pikiran kita cuma kebencian gitu. Nggak pernah berpikir rasional, nggak pernah berpikir introspeksi diri. Harus introspeksi diri gitu ya. Kenapa Iran kalah? Kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal? Karena masyarakatnya nggak setia. Itu pada intinya. Itu pada faktanya. Ya, cuman kita kan susah banget ya. Ini pekerjaan paling susah di Konoha, yaitu mengajak introspeksi diri. Saya nggak tahu apakah ini dipengaruhi oleh agama gitu ya. Ya, apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah karena dalam beragama itu kita sering mengatakan, oh itu karena saya digoda sama iblis, sama setan. Apakah ini berkorelasi atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian selain itu, ya, kalau saya perhatikan, Iran ini sebenarnya cuma nyari-nyari gara-gara aja gitu ya. Mereka tuh nggak berdaya sebenarnya. Mereka dibombardir, mereka nggak berdaya. Ya, kalau kita perhatikan militer Iran itu sekarang sudah turun drastis kekuatannya. Ya, dari hari pertama. 95% sudah turun. Tinggal 5% lagi. Malah saya prihatin gitu ya. Gak ada perlawanan gitu. Ya, jadi bisa-bisanya mereka ada rencana membunuh Presiden Amerika. Padahal mereka sudah nggak punya energi lagi, nggak punya power lagi. Ya mereka hanya bisa mengutuk gitu ya. Makanya Donald Trump marah gitu ya. Wajar dong dia marah karena ada ancaman pembunuhan.
Karena Donald Trump itu kan sebenarnya ya saya tidak berpihak pada Donald Trump di sini. Sebenarnya Donald Trump itu pengen damai. Cuman masyarakat Iran itu nyari gara-gara. Mereka nggak mau introspeksi diri gitu ya. Ya Amerika tuh pengen damai sebenarnya. Ya ngapain gitu. Cuman kan Iran tuh memborbardir kapal di Selat Hormuz itu kan mengganggu perdagangan dunia, bahkan itu mempengaruhi ekonomi Konoha. Itulah bodohnya pendukung Iran gitu. Ya mereka membela mati-matian Iran, padahal itu mengganggu perekonomian Konoha, ya kan? Mengganggu rupiah gitu ya, mengganggu harga minyak. Tapi kita masih bela mati-matian Iran. Kemudian kapal tanker Pertamina Pride ditahan di Selat Hormuz, tapi kita diam aja. Kalau Iran itu menganggap kita itu teman, kapal tanker Pertamina itu tidak akan di stop coy, nggak bakal. Jadi kita harus berpikir rasional gitu ya, kita harus berpikir jauh gitu ya. Sebenarnya tujuan Amerika itu mulia ya, walaupun kita tuh selalu membenci Amerika, Amerika yang salah gitu. Tujuannya itu supaya kapal-kapal pengangkut minyak yang ada di Selat Hormuz itu tidak di stop ya, supaya apa? Supaya bisa lewat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mempengaruhi ekonomi kita gitu, tidak mempengaruhi rupiah gitu. Tapi kan hal sesimpel ini tidak dipahami oleh pendukung Iran, sialan. Pendukung Iran itu banyak di Konoha seperti Bang Denny Siregar. Bang Denny Siregar sekarang sudah mulai error ya, sudah mulai nggak jelas gitu ya. Semenjak dia jarang ngonten, dia udah mulai nggak jelas ya sekarang ya. Ya menurut kalian gimana? Kenapa pendukung Iran di Konoha banyak? Apakah karena sama-sama Syiah atau tidak? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kalau misalnya nih ya, Donald Trump membombardir Iran itu dengan 1000 rudal. Walaupun probabilitasnya 0, sekian persen, menurut keyakinan saya, ini akan menghancurkan Iran itu sendiri, akan rata dengan tanah. Walaupun dikecam oleh dunia, dunia pasti mengecam ya. Tapi permasalahannya, Iran itu kan nggak mau introspeksi diri gitu ya. Ya pendukung Amerika mengatakan ya udahlah musnahin aja lah Iran daripada kayak gitu terus, daripada aduh kacau pokoknya. Ya mending ini aja lah, mending dihancur leburkan gitu ya. Ya mending diratakan dengan tanah daripada Iran itu macam-macam gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan ya udahlah melalui ini aja lah, darat aja lah gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya, menginvasi melalui darat gitu. Nah, menurut kalian gimana yang paling rasional? Mana yang paling mudah? Bom nuklir, kemudian rudal, ada rudal 1000, kemudian menginvasi dari jalur darat. Mana yang paling masuk akal? Mana yang paling bikin Iran bonyok? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.